Kemudian selanjutnya adalah analisis dari list ini, di mana sebagai guidance, bagaimana sih mengadjust laporan keuangan untuk operating list yang dia seharusnya dicatat sebagai capital list di perusahaan. Yang pertama adalah terdapat understated liabilities, karena di financing list itu di off balance sheet, sehingga secara positif itu dia berdampak kepada solvency ratio. Contohnya misalkan debt to equity yang sering digunakan sebagai untuk analisis kredit perusahaan. Kemudian juga terdapat understated asset, sehingga otomatis dapat meningkatkan return on investment dan juga asset turnover ratio. Kemudian ada juga dia ada delay pengakuan biaya dalam perbandingannya dengan capitalis. Kemudian juga ada terdapat understated current liabilities, di mana current portion dari pembayaran prinsipal itu merupakan off balance sheet. Pembayaran prinsipal ini adalah pembayaran pokok perusahaan, pembayaran pokok pinjaman perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah terdapat understated, yaitu operating income perusahaan dan juga interest expense, di mana
operating lease ini memasukkan interest dengan sebagai biaya operasi dari perusahaan. Kemudian analisis convert semua juga lakukan pemilihan-pemilihan untuk reclassifying list atau klasifikasi list yang akan digunakan ketika perusahaan itu ketika list yang transaksi list yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak konsisten dengan karakteristik ekonomi dari list itu sendiri. Jadi diperlukan klasifikasi list tersebut. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kontingensi, di mana kontingensi ini adalah potensial gain dan loss yang tergantung di masa depan. Kewajiban kontingensi ini atau biasa dikenal dengan loss contingency adalah merupakan atau bisa juga disebut dengan kewajiban kontingen dari perusahaan. Nah, kewajiban kontingen ini muncul dari litigasi atau proses hukum, kemudian juga ada ancaman dari pengambil alihan, kemudian juga dari piutang, kemudian klaim yang didapat dari warranties produk, kemudian juga ada atau misalkan produknya cacat, kemudian juga ada jaminan dari kinerja perusahaan, kemudian juga penilaian pajak, kemudian self insurance risk, kemudian juga ada bencana yang dia dapat menimbulkan kerugian properti bagi perusahaan yang cukup besar. Loss contingency itu harus memenuhi dua kondisi atau kriteria sebelum perusahaan tersebut mencatatnya sebagai kerugian dengan asas konservatif perusahaan. Yang pertama adalah terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban tersebut terjadi, atau kemungkinan besar bahwa kejadian di masa depan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Biasanya presentasinya sekitar probability presentasinya sekitar 51 sampai 99%. Kemudian jumlah kerugian tersebut harus dapat diestimasi dengan estimasi yang reasonable bagi perusahaan. Contohnya misalkan kerugian dari piutang tak tertagih dan juga kewajiban terkait dengan warranties produk. Nah, kerugian-kerugian ini tentunya harus dicatat dalam laporan keuangan karena perusahaan dapat mengestimasi dengan clear atau dengan jelas berapa estimasi dari kerugian tersebut.
apabila perusahaan itu tidak mencatat kewajiban kontingen ini karena satu atau kedua kriteria tersebut tidak berlaku, maka perusahaan itu seharusnya dia mengungkapkannya di catatan laporan keuangan. Minimal mungkin terdapat satu kriteria, misalkan ada kemungkinan terjadinya itu adalah besar. Sekonsisten dengan konservatif ini di laporan keuangan itu perusahaan biasanya tidak mengakui adanya gain dari kontingensi. Mereka atau perusahaan dapat mengungkapkan gain dari kontingensi ini di catatan laporan keuangan. Apabila perusahaan menganggap bahwa kemungkinan dari gain itu realisasinya adalah tinggi, maka perusahaan dapat mencatatnya di catatan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan menganalisis dari kontingensi tersebut atau menganalisis dari kewajiban kontingensi perusahaan. Yang pertama adalah item dari kontingensi ini dapat seperti dia adalah servis garansi atau warranties ya. Dia itu berdasarkan dari estimasi analisis dalam liabilities perusahaan. Biasanya estimasi dari liabilities itu akan akurat apabila estimasi ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman perusahaan sebelumnya. Sehingga di dalam penentuan dari estimasi ini diperlukan exercise tertentu untuk membuat estimasi agar estimasi tersebut adalah memang yang akan terjadi di kedepannya. Kemudian juga pencatatan ini adalah pencatatan dari pengungkapan semua kontingensi, baik itu loss kontingensi maupun gain kontingensi. Di situ dicatat ada deskripsinya, apa itu deskripsi dari kewajiban kontingensi tersebut, kemudian juga ada resiko-resikonya, kemudian jumlah resiko atau potensial jumlah kewajiban kontingensi, kemudian bagaimanakah men-treat dalam penilaian risk exposure perusahaan, kemudian juga charge dari kewajiban kontingensi tersebut. Ini saya bisa kasih contohnya di pemerintah, bahwa pemerintah itu seperti contoh sebelumnya, pemerintah itu adalah menjamin pinjaman dari BUMN seperti PLN. Jadi PLN itu meminjam dari misalkan contohnya World Bank. Nah, pemerintah kemudian mencadangkan kewajiban kontingen atau mencatat kewajiban kontingen tersebut, karena kewajiban kontingen itu kemungkinan akan terjadi kalau melihat dari kondisi keuangannya PLN, kemudian juga dia dia dapat dicatat dengan jumlah yang reasonable.
Yaitu biasanya kita atau di pemerintah itu mencatat kewajiban kontingensi itu misalkan per tahun itu dia mempunyai kewajiban dari pinjaman pokok atau pinjaman bunga berapa. Nah, itu akan dimasukkan oleh pemerintah ke dalam kewajiban kontingensi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bahwa harus mengakui adanya bias untuk tidak mencatat atau meng-underestimate dari kewajiban kontingensi tersebut. Contohnya misalkan di dalam Garuda Indonesia itu, misalkan di penerbangan ya, ada program mileage frequent flyer, di mana Garuda tersebut dia memberikan perjalanan gratis kepada penumpang. Nah, karena realisasi dari kewajiban ini adalah sangat mungkin terjadi, kemudian juga dapat diperkirakan, maka kewajiban kontingensi ini harus diakui di laporan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah bahwa perusahaan itu harus hati-hati dengan big bad, di mana loss reserve itu adalah merupakan cadangan kerugian itu adalah merupakan kontingensi perusahaan. Perusahaan itu biasanya konservatif, dia akan mengakui kerugian yang mereka itu dapat menentukan atau memproyeksikannya. Jadi contohnya misalkan itu perusahaan itu cenderung misalkan pada saat misalkan perusahaan kinerjanya buruk, dia akan meng-over estimate dari loss contingency atau perusahaan itu akan overestimate kerugian dari perusahaan itu untuk melakukan shifting biaya dari masa depan ke periode saat ini agar perusahaan itu mengelola. Kemudian dari estimasi kerugian ini terkait dengan review feeling dari authority, di mana detail dari estimasi kerugian ini dimasukkan ke dalam laporan-laporan keuangan, terutama untuk yang terdapat wewenang tertentu, sehingga mengharuskan perusahaan untuk mencatat detail dari estimasi kerugian tersebut berdasarkan kategori-kategori dan juga jumlah dari kerugian tersebut. Kemudian yang terakhir, pajak tanggungan perusahaan, di mana untuk biasanya kerugian di masa depan, karena kerugian ini adalah undeductible untuk pajak yang seharusnya dia muncul dalam penyusunan dari pajak tanggungan perusahaan. Selanjutnya adalah terkait dengan sebelumnya kita tahu bahwa ini adalah kewajiban yang tidak dicatat di dalam ansip perusahaan. Sebelumnya dengan operating list yang dia adalah merupakan off balance sheet. Contoh lain ini misalnya adalah salah satu cara untuk mendanai
property plant dan equipment perusahaan itu adalah dari akuisisi, di mana perusahaan itu setuju untuk dia menggunakan aset, kemudian memberikan pendanaan untuk misalkan untuk debt service perusahaan. Nah, ini atau disebut dengan purchase agreement atau throughput agreement. Kemudian juga ada take or pay arrangement, di mana perusahaan itu menjamin untuk membayar spesifik barang tertentu apakah dibutuhkan atau tidak oleh perusahaan. Ini contohnya misalkan terkait dengan PLN, contohnya misalkan PLN itu dia memiliki kontrak take or pay itu dengan pembangkit listrik swasta. Nah, jadi PLN itu harus membayar sejumlah nominal tertentu yang tertuang dalam perjanjian antara PLN dan pembangkit swasta tersebut. Tetapi PLN belum tidak, sebenarnya kadang-kadang PLN itu tidak membutuhkan listrik yang maksimal sesuai yang dia bayarkan. Jadi misalkan dia sebenarnya dia seharusnya membayar 5.000 ke pembangkit swasta, tetapi sebenarnya kadangkala PLN hanya membutuhkan 2.500. Tetapi karena PLN masuk ke dalam take or pay arrangement, jadi dia harus membayar yang sebenarnya dia tidak membutuhkan pada saat itu. Tetapi kadangkala juga dia kalau misalkan terdapat demand yang maksimum, maka dia menggunakan source energi itu sesuai dengan kapasitas maksimum. Kemudian analisisnya untuk off balance sheet ini adalah yang pertama adalah dengan memperhatikan dari komunikasi manajemen dan juga press release dari manajemen. Kemudian juga menganalisis catatan dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian juga dapat dilakukan dengan mengenali dari bias, terutama untuk perusahaan itu tidak mengungkapkan kewajiban-kewajiban pembiayaannya. Kemudian juga melakukan review laporan yang biasanya dipersyaratkan oleh otoriti tertentu untuk mereka melakukan detail dari pengadaan perusahaan. Kemudian adalah dengan ekuitas perusahaan, di mana ekuitas ini merefer ke klaim dari klaim kepemilikan terhadap aset perusahaan. Pemegang sekuritas equity ini itu di bawah kreditor, atau berarti bahwa klaim-klaim dari kreditor itu harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan, sehingga dapat berarti pemegang dari ekuitas ini adalah dia memegang residual claim untuk semua aset perusahaan. Kemudian pada akhirnya maka pemegang ekuitas ini memiliki exposure risk yang maksimum terhadap perusahaan. Tetapi dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan all residual return dari perusahaan setelah tentunya semua kreditor perusahaan itu sudah tercover, sehingga dia akan mendapatkan residual return tersebut.
Kemudian beberapa sekuritas itu mempunyai karakteristik hybrid, contohnya misalkan convertible bond. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan shareholder equity, di mana shareholder equity ini adalah merefer kepada pendanaan pemilik kepada perusahaan. Dilihat dari refleksi klaim pemilik kepada net aset perusahaan. Nah, ini dibagi menjadi dua earning. Capital stock sendiri itu untuk pelaporan capital stock itu termasuk juga terkait dengan penjelasan terkait perubahan-perubahan jumlah capital stock atau capital share tersebut. Informasinya tentu saja dapat dilihat di laporan keuangan atau di catatan laporan keuangan. Contohnya misalkan sumber-sumber dalam meningkatnya capital outstanding, contohnya misalkan penerbitan saham perusahaan, kemudian juga konversi, kemudian juga penerbitan saham dalam rangka akuisisi atau merger. Untuk penurunan dari capital stock sendiri umumnya biasanya terjadi karena contohnya terkait dengan pembelian kembali saham atau buyback. Kemudian capital stock ini jenisnya yang pertama adalah treasury stock atau bisa juga disebut dengan buyback. Treasury stock ini adalah saham perusahaan yang ditarik kembali setelah diterbitkan sebelumnya. Nah, akuisisi dari treasury stock ini oleh perusahaan itu dia mengurangi aset dan juga shareholder equity perusahaan. Treasury stock ini dia dicatat sebagai at cost. Kemudian metode yang digunakan yang common itu adalah mengurangkan treasury stock ini dari total shareholder equity perusahaan. Kemudian yang kedua adalah preferred stock, yaitu ciri-cirinya atau karakteristiknya dari preferred stock, yaitu bahwa dia merupakan priority ketika perusahaan itu dilikuidasi, kemudian juga dia dapat diubah menjadi common stock, kemudian tidak punya voting right. Atau ciri selanjutnya itu biasanya dividennya itu fix, dapat juga dividen tersebut bersifat kumulatif, di mana perusahaan itu berhak atas tunggakan, di mana pemegang preferred stock ini berhak atas tunggakan-tunggakan dari dividennya misalkan sebelum common stock itu menerima pembagian dividen. Tipe selanjutnya yaitu common stock, di mana saham ini merepresentasikan kepemilikan reward atas kinerja dari perusahaan. Common stock ini dia juga merepresentasikan residual interest, di mana common stock ini mendapatkan sisa pendapatan bersih dan juga dia menyerap kerugian bersih dari perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan retaining. Dari
distributed earning atau net income dari perusahaan. Nah, ini merupakan sumber utama dividen yang didistribusikan oleh perusahaan kepada shareholders. Nah, beberapa returning ini, contoh yang pertama adalah cash dividend, di mana cash dividend ini adalah distribusi kas ke shareholder perusahaan. Ketika perusahaan itu mengumumkan adanya cash dividend ini, maka otomatis muncul sebagai liabilitas dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah stock dividend. Ini adalah distribusi saham ke shareholder perusahaan, di mana pemegang saham itu dia menerima additional tambahan saham dari perusahaan. Kemudian juga ada property dividend, di mana dividen ini dibayarkan dalam aset perusahaan. Nah, kemudian bagaimana menganalisis dari shareholder equity ini? Yang pertama adalah melalui pengklasifikasian dan juga pembedaan di antara sumber-sumber utama pendanaan ekuitas dari perusahaan. Kemudian juga yang kedua, dia mengeksamin kelas-kelas shareholder itu dan juga priority dalam likuidasi. Ini hubungannya dengan junior senior. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi dari ekuitas perusahaan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mereview dari kontrak, kemudian legal, kemudian juga ada batasan-batasan dalam distribusi dari retained earning perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah mengakses dari term and condition atau term and provision dari convertible securities perusahaan, juga stock option perusahaan, atau potensial arrangement untuk penerbitan saham yang lain. Mungkin itu untuk terkait dengan financing activities. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya melalui WA group ya. Ini udah 4 menit lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertanyaan mungkin di WA group ya.